Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI Net dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita kembali berjumpa bersama kami RRI Loksmawe dalam obrolan budaya di malam hari ini. Kami akan hadirkan topik mengenai sejarah kota Loksmawe. Baik pemirsa semuanya yang malam ini mendengarkan kami di seluruh Nusantara. Ya, kota Loksmawe yang merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Aceh. Ya, tepatnya berada di sebelah utara dari Provinsi Aceh yang merupakan sebuah pulau. Ini telah lama dan banyak sejarah-sejarahnya yang ada di dalamnya. Untuk membahasnya di malam ini, kita akan berbincang bersama narasumber kami yang sudah hadir di RRI malam ini. Baik, saya sapa terlebih dahulu ada Muhammad Hidayatullah Karimah Al-Kahar selaku Ketua Lembaga Peduli Sejarah Aceh. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Bang. Selanjutnya ada Izwar Arazi ya selaku pengamat sejarah. Selamat malam. Selamat malam, waalaikumsalam. Dan yang terakhir ini ada Adi Saputra SHI yang juga tokoh masyarakat yang juga merupakan putra asli dari kota Loksmawe. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik pemirsa semuanya, langsung kita dalam pembahasan kita di malam hari ini. Baik, saya menuju terlebih dahulu untuk Muhammad Hidayatullah. Ya, kalau kita melihat kota Loksmawe ini sudah lama ya, sejak adanya kerajaan Samudra Pasai. Ini menurut saya baca. Ya, mungkin Bang Muhammad Hidayatullah mungkin bisa sedikit mengupas mengenai awal mula adanya kota Loksmawe, atau kita terlebih dahulu menunjukkan Loksmawe dulu belum ada kota. Ini silakan. Baik, terima kasih Bang. Benar sekali seperti yang Abang katakan tadi bahwa Loksmawe atau Teluk Samawi dulunya mempunyai kaitan yang sangat erat dengan Samudra Pasai, di mana Teluk Samawi sendiri merupakan wilayah yang menjadi pusat pemberhentian kapal-kapal pelayaran sebelum singgah ke ibu kota, yaitu di Samudra Pasai sendiri. Di Teluk Samawi sendiri terdapat banyak sekali tiponim-tiponim atau kawasan-kawasan yang memang mempunyai situs sejarah yang berkaitan dengan masalah kemaritiman juga, seperti makam-makam navigator dan juga pecahan-pecahan gerabah di sekitaran kota Loksmawe sendiri, yang menandakan bahwa Loksmawe sendiri dulu mempunyai pusat perdagangan dan juga sebagai tempat terjadinya tukar menukar dalam hal perdagangan itu sendiri, gitu Bang. Itu pada abad berapa itu? Kalau untuk abadnya sendiri itu berada pada abad 13 sampai dengan 15, yaitu pada masa puncak kejayaannya Samudra Pasai. Loksmawe sendiri atau Teluk Samawi sendiri menjadi tempat pemberhentian dan juga disebut dalam beberapa perjalanan oleh para pedagang ya. Saat itu ya. Para pedagang dan juga para penjelajah dunia. Salah satunya Ibnu Battuta. Ibnu Battuta sendiri menyebutkan dalam kitab perjalanannya bahwa ketika beliau bersandar ke Teluk Samawi atau Loksmawe, masyarakat yang berada di kota Loksmawe sendiri atau Teluk Samawi sendiri mendatangi para pendatang dari luar untuk memberi seperti pinang atau hasil-hasil yang dimiliki oleh masyarakat sendiri untuk diberikan kepada para pendatang dari kapal, dan yang dari kapal tadi memberikan seikhlasnya kepada si pemberi dari masyarakat yang berada di Teluk Samawi sendiri. Ya, berarti kalau dulu pada abad ke-13 ya sampai 15 ini Loksmawe bukan nama Loksmawe tapi Teluk Samawi ya. Ya, Teluk Samawi. Teluk Samawi. Ini sudah sejak lama ya, pada saat masuknya Islam, bahkan salah satu kerajaan Samudra Pasai.
Baik, terus kalau kita melihat seiring berjalannya waktu, ini kapan berganti nama dari Teluk Samawi menjadi Lok Semawe? Ya mungkin ada bahasanya mungkin ya yang tidak jauh. Mengenai pergantian nama dari Lok Semawe sendiri dari Teluk Samawi sendiri menjadi Lok Semawe mengikuti perkembangan zaman juga, dan di masa Belanda sendiri oleh seperti Snok Horenje, Myles dan beberapa peneliti Belanda khususnya banyak menuliskan dengan nama Teluk Samawe bukan Lok Semawe. Ada beberapa setelah itu di tahun 1900 atau 1800-an bahwa nama Lok Semawe seiring dengan perkembangan waktu berubahlah menjadi nama Lok Semawe. Iya, berarti dari Teluk Samawi karena sering disebutin jadilah Lok Semawe. Ini ketahui kalau teluk ya, ini Teluk dikatakan Samawi. Teluk Samawi ya. Ini seiring berjalannya waktu dari saat Teluk Samawi menjadi nama Lok Semawe. Ya, ini bagaimana khususnya peradaban Kota Lok Semawe sendiri ini? Peradaban dari Kota Lok Semawe sendiri, kalau kita melihat dari sisi negatifnya bahwa kita mengalami banyak sekali kemunduran. Kemunduran yang dikatakan itu yang dahulunya kita menggunakan mata uang seperti timah, dan juga kupang, sekarang kita menggunakan uang kertas. Serta yang dulunya kita menjadi pusat perdagangan khususnya dunia atau Asia Tenggara, sekarang kita hanya menjadi sebuah kota kecil yang sejarahnya itu sangat minim untuk kita dapatkan. Informasi sejarah yang kita dapatkan pun sangat minim, padahal dahulunya kita merupakan kawasan yang memang punya peranan penting dalam sejarah Islam, khususnya Islam Asia Tenggara. Iya. Ini mungkin Bung Iswar bisa ditambahkan saja ya, mungkin yang belum lengkap ini. Baik, jadi untuk peninggalan dari masa dulu itu terdapat situs-situs sejarah yang ada sekarang. Mungkin seperti makam-makam yang sekarang di Lok Semawe khususnya masih belum ada dari pemerintah khususnya Lok Semawe dicagarkan gitu. Jadi mungkin perlu edukasi terhadap masyarakat khususnya masyarakat Lok Semawe untuk lebih memerhatikan dengan peninggalan situs sejarah tersebut, begitu. Berarti dengan adanya bukti-bukti makam ya, ini orang terdahulu, ini salah satu bukti sejarah lahirnya nama Lok Semawe terlebih dahulu ya, begitu Mudik ya. Baik, kita menuju ke salah satu tokoh masyarakat Kota Lok Semawe, ada Pak Adi Saputra. Ini Pak Adi, ini Anda asli Kota Lok Semawe ini ya. Ini kalau Anda melihatnya Kota Lok Semawe sejak Anda mengetahui ini bagaimana perkembangannya dari awal hingga saat ini? Ya, kalau kita perhatikan dari segi budaya misalnya, dari segi peradabannya, banyak masyarakat yang bisa dikatakan lupa atau tidak mengenal sejarahnya sendiri. Nah, mungkin dari kita sendiri juga ada sejarah-sejarah yang Lok Semawe sendiri yang tidak kita tahu. Ya, kita asli dari Monggedong ya, dari kampung Monggedong. Itu Monggedong sendiri pun yang orang umumnya tahu, orang masyarakat Monggedong tahu sejarah Monggedong itu sumur, gedong artinya besar. Jadi dulunya, ini yang kita tahu ya, dulunya pada masa peradaban orang singgah menjadi tempat, Kota Lok Semawe ini menjadi tempat singgah, pedagang. Dikarenakan di Monggedong itu airnya bersih. Jadi karena adanya air bersih, disitulah terjadi pemukiman penduduk. Nah, itu yang kita tahu. Jadi ada peninggalan-peninggalan saat ini di Lok Semawe, misalnya seperti Gua Jepang, kemudian ada lain-lainnya lagi. Terus ada yang sekarang dibuat sebuah monumen ya. Nah, itu sendiri masyarakatnya
untuk mengetahui lebih lanjut mereka datang, mereka membaca tanpa mereka mengetahui secara persis apa sih sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya yang terjadi pada masa itu. Nah, itu yang kita pahami seperti itu. Berarti banyak juga masyarakat kita yang tidak mengetahui mengenai sejarah Kota Lok Sumawe sendiri ya. Iya, apalagi anak-anak muda kaum milenial saat ini ya. Iya. Terus kalau mengenai perkembangan dari waktu ke waktu, Anda ini sudah tentunya putra asli daerah, mengetahui ini bagaimana ini? Perkembangannya kita lihat, yang kita rasakan kita kembali kepada masa dulu. Kita kembali kepada masa dulu dari segi pakaiannya, kostumnya, dari segi permainannya, dari segi perekonomiannya, dari segi sosialnya. Kita lihat ini seakan-akan Lok Sumawe ini kembali kepada masa dulu. Contohnya seperti ini. Pada masa kerajaan itu kan pedagang, adanya warung makan, ada ini, ada itu. Saat ini kita lihat kafe dengan model yang baru. Kafe, kemudian model kafe pun juga seperti lebar. Nah, itu kan hal lama yang dibangkitkan kembali. Mulai. Begitu juga dengan kostum yang digunakan oleh orang-orang saat ini. Itu kostum-kostumnya pun kalau kita lihat kostum pada masa dulu yang berkembang lagi saat ini. Seperti hijab, ya kan? Hijab itu kan hijab pada masa itu. Dan bahkan ada transisi sejarah pada masa itu orang Lok Sumawe tidak lagi memakai hijab. Sebelum adanya pedagang syariat, setelah itu baru menggunakan hijab lagi, dan hijab sekarang ini sudah menjadi tren. Sudah menjadi tren kaum hawa. Tanpa adanya aturan syariat sendiri pun kaum hawa, orang Lok Sumawe misalnya khususnya umumnya umat Islam itu udah mulai mereka terbudaya, menjadi sebuah peradaban mereka sendiri. Kemudian dari segi perdagangan juga, dari segi perdagangan juga seperti itu. Dari segi wisata misalnya juga mereka sekarang lebih wisata kepada sejarah-sejarah, mereka ke Gua Jepang, mereka ke tempat-tempat lainnya, kemana-mana pokoknya yang ada situs-situs sejarah. Iya. Baik, pemirsa dan pendengar di seluruh Nusantara, kita masih dalam obrolan budaya dan masih membahas mengenai sejarah Kota Lok Sumawe. Ya, kita kembali menuju ke Bung Muhammad Hidayatullah. Ini kalau kita bicara sejarah, tentunya penduduk Kota Lok Sumawe sendiri ini masih satu raskah dengan penduduk dari Samudra Pasai, atau memang ada pendatang yang campuran ini, khususnya masyarakatnya? Baik, terima kasih. Untuk masyarakat Lok Sumawe sendiri masih satu ras dengan masyarakat yang di Samudra Pasai. Akan tetapi karena Lok Sumawe sendiri menjadi pusat perdagangan pada masa itu, otomatis pedagang-pedagang yang tidak kembali langsung ke negerinya atau menetap sebentar menunggu waktu atau arah angin yang pas untuk berlayar kembali, maka menetap sementara di sini. Dan ada juga yang berkeluarga. Makanya tidak heran kita menemukan masyarakat Lok Sumawe yang saat ini dengan ras yang beragam atau suku-suku yang beragam. Misalnya ada yang tinggi besar seperti orang-orang Gujarat atau India, ada yang seperti orang-orang Chinese atau China yang memang orang asli Aceh, namun keturunan dari beliau ini ya dari ras-ras dari bangsa-bangsa yang lain begitu. Untuk kawasan Lok Sumawe sendiri padatnya itu lebih kepada kawasan yang ditinggali oleh mualim atau para ahli pelayaran. Jadi bisa kita katakan bahwa Samudra Pasai ini ahlinya, Lok Sumawe ini merupakan ahlinya pelayaran. Orang-orang Lok Sumawe ini merupakan ahli di bidang pelayaran, perkapalan. Seperti ditemukannya dua tokoh besar dari masa Samudra Pasai yang berada di Lok Samawi atau Lok Sumawe, yaitu Muallim Ahmad Taufik dan juga satu orang lagi Muallim Idapun Ahmad. Yaitu di nisannya beliau terdapat khat-khat yang memang bentuknya itu menggambarkan bahwa beliau itu seorang ahli perkapalan. Di makam Muallim Ahmad Taufik sendiri, inskripsi atau pahatan-pahatan di nisan itu lebih kepada arah-arah perbintangan atau bintang-bintang dalam hal kemaritiman, yaitu untuk melihat
arah angin atau bintang mana yang memang kapal bisa berlayar tanpa harus menghadapi ombak yang cukup besar di laut begitu. Iya, berarti kalau kita melihat ini karena satu daerah perdagangan ya, sehingga banyak dari suku-suku lain yang berdatangan, sehingga ini masyarakat asli Lok Sumawe juga ada seperti yang disampaikan ini keturunan Gujarat ya, dan juga dari daerah-daerah lain di negara Asia Tenggara juga yang ini. Nah, mungkin Bung Izwar Razi ada yang ditambahkan ini mengenai penduduk Lok Sumawe, bisa dikatakan penduduk asli Lok Sumawe yang keturunan dari negara-negara lain juga yang karena daerah perdagangan ini. Mungkin di sini kita memiliki beragam kebudayaan gitu. Dari segi tari, musik kan. Saya sebagai pelaku seni juga di Kota Lok Sumawe merasa senang gitu akan keragaman budaya kita. Seperti tari sedati kan. Sedati itu kan kita sebagai daerah pesisir itu dari dulu emang terikat dengan yang namanya tari sedati gitu. Musik juga, sebagai alat musik itu yang tradisionalnya rapai. Dari Lok Sumawe tersebut ada memiliki alat musik yang kita sendiri yang namanya jenang cerke. Ini kan alat musik dari Kota Lok Sumawe itu sendiri. Gitu. Jenang cerke. Jenang cerke. Ya. Ini saya pun juga baru mendengarnya ini. Jenang cerke. Iya. Terus ini jenang cerke ini bentuknya gimana ini? Ini seperti istilahnya tuh angklung, bukan angklung. Bentuknya ya, persis ya. Tapi mungkin dia dipukul-pukul, dia ada 4 kayu dari kayu dia dipukul menghasilkan suara begitu. Itu memang dari Lok Sumawe itu sendiri alatnya asalnya. Berarti ini juga tarian juga dimiliki ya budaya. Ya, tarian. Ya. Terus selain tadi musik-musik dan tarian-tarian ya, kalau kita lihat ini musiknya lebih menjurus. Terlebih juga kan kalau kita ketahui ini masih berhubungan dengan Samudra Pasai yang saat itu merupakan salah satu kerajaan Islam ya. Apakah ini juga bernuansa Islami ini? Iya, karena di dalam musik ataupun tari ini itu sangat berkaitan dengan namanya agama Islam. Ya. Syiar ya. Syiar. Karena di dalam contohnya seperti dalam sedati itu, di situ sedati ini di situnya terdapat sebuah syahadat atau selawat untuk yang ditarikan gitu, yang diucapkan oleh seorang penyair. Sedangkan dalam musik tersebut seorang penyair juga menyanyikan sebuah lagu-lagu selawat gitu. Seperti itu. Ini ada juga kalau melihat bukti-bukti dari alat musik tersebut ya. Mungkin tadi kan kalau berbicara mengenai makam-makam bagi orang-orang dahulu, ini kalau musiknya juga ditemukan juga ini alat-alat musik yang pada zaman dulu ini. Iya, itulah seperti canang cerke ini ya termasuk alat dari Kota Lok Sumawe atau Teluk Sumawe gitu. Iya. Baik, kita menuju ke tokoh masyarakat nih yang lupa juga orang asli ya, atau kalau dalam bahasa Aceh disebutnya Asolo ya, mungkin ini. Baik, Bung Adi. Ya, Anda tadi pernah disampaikan ini tahukah alat musik tersebut? Kalau pernah melihat, kalau saya belum pernah mendengarnya ini. Ini salah satu alat musik Kota Lok Sumawe. Sedikit banyak yang tahu tentang masalah alat musik yang disebutkan tadi, canang cerke. Itu pun saya mengetahuinya waktu ada acara kesenian dulunya, Dewan Kesenian Aceh buat suatu pertunjukan tentang alat-alat musik budaya. Di situ baru saya ketahui bahwasanya alat musik tradisional yang ada di Lok Sumawe adalah canang cerke. Namun begini, yang saya pahami alat musik tradisional peninggalan sejarah dulunya adalah misalnya rapai. Itu kan banyak pemahaman orang yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwasanya rapai itu dari tarikat Syekh Naqsyabandiyah. Rifaiyah, tarikat Rifaiyah, sehingga pada masa beliau melakukan perdagangan, beliau memainkan alat musik rapai sambil berdebus. Dari dasar itu dijadikan alat musik dinamai dengan rapai. Nah, begitu juga dengan yang lainnya.
dan ada lagi Sungai Kali. Sungai Kali itu kalau kita lihat penyamaannya kan hampir sama dengan seruling India di film-film India itu. Iya, yang Iya bisa memanggil ular itu. Memanggil ular, kan? Jadi bisa kita katakan ini menurut yang kita pahami dengan warna aneka ragam ya. Terjadinya kekhususan atau hak paten mungkin karena mereka menilai inilah punya kami. Tapi kalau kita lihat dari segi perdagangan tadi, masuk orang yang berdagang, kemudian mereka menggunakan alat musik, ya kan? Kemudian ada lagi orang berdagang lagi menggunakan alat musik yang lain juga, kemudian ada lagi yang berdagang juga menggunakan alat musik yang lainnya, berbeda-beda jenis. Sehingga karena di situ masyarakatnya mungkin suka dengan alat musik itu, dan mereka mengajarkan kepada penduduk yang ada di situ, terjadi perkembangbiakan, maka menurut mereka ini khas punya kami. Pasti, ya. Nah, padahal kalau kita Jadi lihat, kalau kita lihat banyak ya alat musik yang kalau masuk kita lihat dibawa oleh para rebana pedagang ini. mulai dari Arab dulu. Rebana kan alat pukul. Kemudian ada lagi itu namanya, yang macam gendang itu. Nah, itu kan alat pukul juga. Gendang itu selain daripada di Aceh kan ada juga. Nah, kemudian ada hal-hal lain lagi, alat-alat musik lain. Jadi kalau dikatakan Canang Krikeh itu punya Kota Lok Sumawe, bisa iya, bisa tidak. Ini menurut yang saya pahami. Ya. Bisa iya, bisa tidak. Kalau memang iya, berarti ada yang mencetuskannya. Orang pertama yang membuat sebuah desain alat musik tradisional, dan ini dia. Iya. Ya. Kalau memang ini sebuah contoh misalnya dari semacam seruling tadi, seruling ular India itu kemudian jadi Sungai Kali di masa kita ini, berarti ini bukan khas Lok Sumawe. Berarti dibawa ya. Dibawa oleh para pedagang menurut kita yang kita pahami seperti itu. Ya. Baik, pendengar di seluruh Nusantara dan pemirsa yang masih bersama kami di obrolan budaya, kita masih membahas ya sejarah Kota Lok Sumawe. Tentunya ini banyak sejarah-sejarah yang ada di daerah ini yang terus digali ya oleh lembaga peduli sejarah ya, seperti yang dipimpin oleh Bang Muhammad Hidayatullah tadi ya. Tadi kita sudah membahas mengenai penduduk asli Kota Lok Sumawe dan awal mula adanya Kota Lok Sumawe, yaitu dengan sebutan Teluk Samawe. Nanti kita akan kembali lagi setelah kita dengarkan sebuah tembang yang satu ini. Lahir tujan, landing la humbala, holenya la humbala, ihala lambu konle, sayang la lon kalon, bue la kapute, pute la lam la raya lambu konle, sayang la lon kalon, ware la muoka, pute la semayang hana, lahir tujan, landing la humbala. Holenya la humbala, ihala lahir tujan. Nang raw Acehnya serama megah, nang raw mertuah pusaka kaya. Nang raw Acehnya serama megah, nang raw mertuah pusaka kaya. Nang raw cih ubi ase melimpah, nebile Allah yang Maha Esa. Nang raw cih ubi ase melimpah, nebile Allah yang Maha Kuasa. Tak bangun, tak kembang, kesenian kita jaga. Tak bangun, tak kembang, kebudayaan kita jaga. Sedati dapat isaman, ranut lampuan serune kale. Sedati dapat isaman, ranut lampuan serune kale. Jadi norakan hai rakan kamu sedati jak menari kapeh dada. Alala alala alala. Bekerja berjaro hai ada kau menenang tahanan berbagi.
baca berbunganya kenangan kenangannya limpah dengan kalah. Budaya Aceh bakat megah, kalung kehijrahan sigom donya. Budaya Aceh bakat cerdas, kalung kehijrahan sigom donya. Budaya Tahirong budaya kenebah, beruh di taman budaya luar. Budaya Tahirong budaya kenebah, beruh di taman budaya luar. Tak bangun, tak kembang, kesenian berita jaga. Tak bangun, tak kembang, kebudayaan kita jaga. Sudah tidak Pak Isaman, ranut lampuan serune kali. Sudah tidak Pak Isaman, ranut lampuan serune kali. Hai orang anak malam malam beta ketinggal. Hanya di bawah tanyang kadun teh pelarah dile. Puja ke Tuhan beta ketinggal. Hanya di bawah teh pelarah dile. Terima kasih pemirsa dan pendengar RRI Net di seluruh Nusantara. Kita masih di obrolan budaya bersama RRI Lok Sumawe dan masih membahas mengenai sejarah dari Kota Lok Sumawe. Tadi kita telah melihat sejarah Kota Lok Sumawe mulai dari sejak zaman abad ke-13 dan juga tadi mengenai kebudayaannya sedikit dan juga penduduknya asli Kota Lok Sumawe. Tentunya kalau kita mendengarkan dari pemaparan dari Lembaga Peduli Sejarah Aceh tadi, kita sudah melihat ini merupakan penduduk-penduduk pendatang yang berdagang pada abad ke-13 hingga 15. Nah, pemirsa dan pendengar, kita kembali berbincang bersama Ketua Lembaga Peduli Sejarah Aceh, Bung Muhammad Hidayatullah. Ini Bung Muhammad Hidayatullah, ada sebagian versi masyarakat yang mengatakan ini lebih menjurus ke nama Lok Sumawe ya, seperti Tengku di Lokwing dan Ule Balang Kutablang. Nah, namun khusus kita untuk setiap berbicara tentunya harus punya bukti ya. Nah ini kalau kita bicara tadi bukti ini berupa makam-makam kuno. Ya ini makam-makam kuno tersebut di daerah mana nih ditemukan ini? Khususnya kalau berbicara mengenai Teluk Samawi tadi. Berbicara makam untuk kawasan situs makam di Lok Sumawe sendiri itu hampir di semua kecamatan itu ada. Cuman yang memang padat akan pemukiman atau padat akan kompleks pemakaman itu di Muara II dan juga di daerah Blangmangat. Di Lok Sumawe di Banda Sakti sendiri ada beberapa makam-makam kuno namun yang mempunyai inskripsi atau memang dia memiliki nama atau inskripsi itu adalah identitas dari si pemilik makam. Jadi dituliskan di batu nisannya. Kalau untuk kawasan yang memang memiliki inskripsi nisannya itu lebih banyak di Muara II dan Blangmangat. Untuk Banda Sakti sendiri hampir lebih banyak nisan-nisan polos tanpa inskripsi. Berarti kita kalau di inskripsi tersebut tertulis ya. Ini kapan, sejak abad keberapa? Iya. Ini bahasa yang menggunakan bahasa mana ini? Di batu nisan ini yang dituliskan? Di batu nisan sendiri rata-rata untuk batu nisan Samudra Pasai khususnya menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Ini berarti batu-batu nisan tersebut diperkirakan sejak abad berapa itu? Untuk batu nisan sendiri
untuk kawasan Teluk Samawi atau Lok Samawe sendiri rata-rata nisannya itu dari abad 9 dari masa kesultanan dari masa kepemerintahan Sultan Malikus Saleh hingga Samudra Pasai lebur menjadi kerajaan lebur atau bersatu dengan kerajaan Aceh Darussalam. Kenapa demikian? Karena di kawasan Muara II khususnya di Desa Cetpanggoi sendiri ada ditemukan pemakaman yang memang periodenya itu nisan-nisan di situ adalah periode peralihan menggunakan batunya Samudra Pasai, tetapi bentuk dan ornamen yang digunakan itu sudah pada masa Aceh Darussalam gitu. Ya. Berarti kalau kita melihat ada versi menurut dari lembaga ya peduli sejarah Aceh ini lebih menjurus dari kita mengambil bukti dari makam-makam kuno ini ya. Ya. Sementara kalau kita membaca juga melihat sejarah, ada yang mengatakan sejarah dari Tengku di Lokwing. Namun Anda seorang pendapat ya, karena kita melihat ada sebagian yang berpendapat ini sejarahnya. Cuma kita kalau kita melihat setiap sesuatu itu harus ada bukti yang jelas ya. Nah, masih era dari mulai abad ke-13 hingga abad ke-15 kota Lok Sumawe masih di bawah naungan Samudra Pasai. Dan selepas itu Lok Sumawe dipimpin atau masih menuju di bawah kerajaan Aceh ini? Pada saat itu ketika Samudra Pasai sudah lebur menjadi Aceh Darussalam, di Teluk Samawi atau Samudra Pasai khususnya ada kerajaan-kerajaan kecil yang tunduk ke Aceh Darussalam khususnya. Namun pada sekitar abad 13 di Aceh Darussalam sendiri terjadi perebutan kekuasaan dari antar keluarga kerajaan itu sama-sama ingin menjadi raja. Kalau tidak salah pada masa Sultan Alauddin Mahmud Shah. Pada masa itu beliau mempunyai keponakan yaitu Sultan Jauharul Alam yang merupakan keturunan langsung dari raja sebelumnya. Karena peperangan tersebut atau perang saudara tersebut, beliau lebih memilih untuk singgah atau pergi dari kerajaan dan membentuk kerajaan baru. Namun diakui oleh beberapa bangsa lain seperti bangsa Malaka yang memang beliau mengeluarkan mata uang atas nama beliau sendiri dan juga menuliskan nama beliau pada mata uang tersebut. Iya. Ini mata uang apa nih? Dirham atau apa? Ke. Oh, ya. Berarti dalam bentuk logam, emas atau apa? Logam. Dalam bentuk logam. Oh, berarti ke ya? Ke. Iya. Berarti ini salah satu pada awal mulanya ya. Terus seiring perkembangan terus berjalan ini. Sehingga kota Lok Sumawe menjadi sebutan kota Sumawe ini sudah akhir pada abad keberapa ini? Peralihan mungkin dari Teluk Samawi menjadi Lok Sumawe bisa dikatakan pada masa kolonial ataupun di akhir-akhir abad 20 atau 19 atau berakhirnya masa dari Aceh Darussalam sendiri. Aceh Darussalam sendiri di abad 18 sudah mulai mengalami keredupan karena Belanda sendiri telah berhasil menaklukkan masuk dan juga menjatuhkan secara spesifik Sultan itu sudah menjadi anak buah Belanda. Daerah kekuasaan Belanda. Daerah kekuasaan Belanda. Baik, kita Izwar Arazi. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Muhammad Hidayatullah. Kira-kira apa yang kurang bisa Anda melihat mengenai perkembangannya ini? Dari Teluk Samawi hingga masuknya Belanda. Mungkin saya ingin menambahkan yang kita lihat sekarang ini ya. Seperti peninggalan situs sejarah seperti makam-makam terdahulu gitu ya. Mungkin dari masyarakat sekarang ini kurang pengetahuan akan terhadap situs sejarah tersebut seperti makam ini kan. Ada beberapa masyarakat beranggapan makam ini adalah makam Hindu ya. Makam Hindu. Maka oleh sebab itu ini khususnya pemerintah Kota Lok Sumawe memberi edukasi terhadap masyarakat kita sendiri supaya masyarakat tidak
melakukan hal yang seperti pengusuran terhadap peninggalan situs sejarah tersebut gitu. Karena sudah pernah terjadi hal seperti itu gitu. Dan juga kita pernah menemukan bahwasanya masyarakat ini dengan makam batu nisan ini digunakan sebagai alat mengasah pisau atau parang gitu. Dan juga ada juga tempat mengikat hewan peliharaan gitu. Kan kita sebagai peduli sejarah Aceh ini, Kepelisa ini merasa prihatin melihat hal tersebut gitu. Maka oleh sebab itu dari pemerintahan Kota Semawe khususnya dari kita juga supaya memberikan edukasi terhadap masyarakat akan hal tersebut gitu. Supaya peninggalan situs sejarah tersebut bisa terjaga dan tidak menghilang dengan begitu. Ya, berarti masih ada masyarakat yang kurang memahami ya dari situs-situs sejarah mula dari beradanya Kota Lok Semawe. Baik, kita menuju ke Pak Adi Saputra ini. Pak Adi, kita sudah mendengar tadi ya yang sudah disampaikan oleh Pelisa ini ya, juga pelajar peduli sejarah Aceh ya. Nah, kalau Anda melihat sebagai tokoh masyarakat Kota Lok Semawe, ada sebagian masyarakat juga bahkan yang masih belum memahami tentang situs-situs sejarah. Bahkan tadi batu tersebut dipergunakan untuk mengasah pisau dan juga untuk mengikat hewan ternak. Ini membuktikan masyarakat memang tidak peduli sejarah atau memang masyarakat kita ya waktu dia lahir ya begitu menjalani kehidupan hingga saat ini. Mereka pendahulu tidak memang mengetahuinya ini. Ya, kalau saya berpandangan begini, semacam ada pengkaburan sejarah di sini. Mungkin apakah pada masa penjajahan atau pada masa kita sendiri tidak tahu ya. Tapi saya lihat di sini ada semacam pengkaburan dan penghilangan sejarah. Makanya masyarakat yang peduli terhadap sejarah mereka sendiri, mereka mengkaji sendiri seperti halnya mereka mungkin, ya kan? Mereka membentuk suatu komunitas, membentuk suatu lembaga, mereka bersama-sama karena mencintai sejarahnya sendiri, akhirnya mereka mencari sendiri. Nah, seharusnya hal-hal seperti ini kan kita ada pemerintah, ada dinas kebudayaan yang menangani, kemudian bagaimana mereka membuat suatu perencanaan, suatu program tentang memberikan pemahaman, memasukkan dunia pendidikan, begitu juga dalam hal keagamaan. Jadi bagaimana caranya masyarakat yang pertama bisa mengenal, kemudian masyarakat bisa melatih ya. Ini saya sendiri pribadi juga saya banyak melihat ketika saya jalan-jalan misalnya, termasuk di tempat di Menggudung saya sendiri itu banyak memang, dan ada kuburan Tengku Daud ya. Yang kuno-kuno pokoknya ya. Ya, kuburan-kuburan kuno yang sudah divulgar, dibudayakan. Kita sendiri tidak bisa membaca tulisan yang ada di batu nisan itu, ya kan? Hanya yang kita tahu tahun 1000 sekian. Nah, itu aja yang kita tahu. Tapi misalnya kita mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia, kita tidak tahu apa artinya. Nah, kenapa tidak hari ini lembaga dari dinas dulu, pertama dinas kebudayaan yang menangani masalah sejarah, kemudian ada lembaga disupport oleh dinas, oleh pemerintah misalnya, bagaimana mereka bisa memberikan suatu pelatihan atau suatu sosialisasi atau suatu pendidikan tentang mengenal budaya atau mempelajari budaya atau meneliti budaya. Dan satu lagi diberikan fasilitas, diberikan dukungan ya berarti. Keluasan misalnya dalam mereka mencari. Nah, begitu menurut saya. Berarti kalau kita melihat memang masyarakat kita masih kurang menghargai atau juga tidak ingin tahu ya mengenai sejarah dari leluhur mereka. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Baik, pendengar obrolan budaya dimanapun Anda berada dan juga pemirsa. Tadi kita sudah berbicara sampai dengan perkembangan Kota Lok Semawe hingga masuknya penjajahan Belanda. Nah, ini sudah bisa dikatakan hampir menuju ke beberapa ratus tahun lalu ya.
Nah, ini bagaimana perkembangan Kota Lok Sumawe sendiri ini pada saat tadi kita sudah membahas dari sejarah Samudra Pasai sehingga masuknya Belanda khususnya di Kota Lok Sumawe. Ini Bung Muhammad Hidayatullah, ini bagaimana selanjutnya perkembangan Kota Lok Sumawe sendiri? Untuk perkembangan Kota Lok Sumawe sendiri di masa kolonial sendiri, Lok Sumawe diberikan keluasan untuk mengatur wilayahnya sendiri yang dipangku atau dipegang oleh Maharaja Maharaja Teluk Samawi. Pada masa Maharaja sendiri, pelayaran itu tanpa kartu pas atau surat pas atau surat kebebasan untuk berlayar di kawasan perairan Lok Sumawe atau Samudra Pasai khususnya harus mendapatkan surat tersebut agar bisa dengan luas untuk lalu lalang di kawasan Samudra Pasai khususnya atau di Teluk Samawi. Terus pada saat Belanda datang, penjajahan Belanda ini kalau dari segi perekonomiannya bagaimana? Apakah sudah mulai maju atau masih sama seperti dulu? Untuk perekonomian sendiri bisa dikatakan maju dengan adanya pengambilan pajak oleh Maharaja sendiri. Jadi pajak itu diambil dari pelayaran. Sedangkan untuk masyarakat sendiri bisa kita lihat banyak sekali tinggalan-tinggalan yang mungkin hari ini tidak ada lagi seperti stasiun dan pelabuhan contohnya. Salah satu tinggalan yang saat ini yang masih bisa kita lihat walaupun kadang ada kadang tidak yaitu pelabuhan di Pusong. Ya, pelabuhan. Pusong sendiri dulu pernah menjadi pusat pemberhentian kapal-kapal besar pada masa kolonial sendiri juga. Itu dia. Ya, berarti juga mempunyai pelabuhan yang sangat strategis ya. Terlebih ini di perairan Selat Malaka ya, yang begitu padat dengan jalur perdagangan ya. Baik, Bang Izwar Arazi, ini perkembangan pada saat zaman Belanda. Mungkin Anda ada yang bisa ditambahkan ini? Ya, berarti kalau di Belanda ini sudah belum ini kali ya. Sejarahnya betul semuanya sudah ada ya, tidak dengan batu nisan lagi. Nah, dan seiring Belanda harus mengakui masuknya Jepang ya. Ini sudah kita berbicara mendekati kemerdekaan ya. Kita masih melihat Kota Lok Sumawe hingga menjadi kota ya. Nah, setelah pada saat Belanda pergi, Jepang masuk, kita melihat pasang surutnya masih dipimpin oleh Maharaja atau memang sudah diambil alih oleh Jepang. Mungkin kalau kita mengetahui pada saat Belanda dulu hadir mungkin ada sedikit peningkatan ekonomi tadi seperti Anda katakan ini. Kalau untuk masa Jepang sendiri sistem pemerintahan masih diberikan kepada Hulu Balang. Cuman Jepang sendiri secara besar mengambil andil bahwa kawasan ini tetap mereka memberi keluasan terhadap pemerintahan, tapi mereka tetap menjaga gitu. Terbukti dengan banyaknya benteng-benteng yang didirikan di pinggir laut, untuk menghalang Portugis masuk kembali untuk mengincar Indonesia, Indonesia khususnya. Ya, tentunya pada saat itu ya. Nah, kita menuju ke tokoh masyarakat ini, Bung Adi. Ini Anda kalau melihat Kota Lok Sumawe ini mungkin orang tua dari Anda atau nenek ini sudah ada saat itu ya, pada saat penjajahan Jepang. Ini bagaimana melihat perkembangan dari Kota Lok Sumawe sendiri? Dari segi penjajahan hingga saat ini itu ada yang masih tertinggal ya. Ada yang masih tertinggal dari segi ya seperti goa Jepang itu kan Jepang, peninggalan Jepang itu ya kalau nggak salah ya. Nah, di situ unik memang. Sebelum kita sendiri yang mengalami, sebelum divulgarkan goa Jepang itu, kita pernah masuk ya, pernah kita mencoba mengkaji juga. Ada yang ditemukan seperti pedang, perisai dan sebagainya. Jadi mungkin interval waktu dari penjajahan hingga saat ini, kalau barang yang ditemukannya itu masih utuh, masih bisa digunakan,
berarti tidak jauh. Tidak jauh. Atau barang yang barang itu kualitasnya lebih. Nah, antara dua. Kemudian kita melihat juga sisi pendidikan. Sisi pendidikan, anak-anak atau orang yang mempelajari sistem Jepang, pola pendidikannya, mereka tetap akan mempelajari satu spesialis misalnya. Jadi mereka tidak akan bisa tidak mampu atau kurang mampu dari segi hal lainnya. Tapi kalau sistem pendidikan pola Belanda, mereka mempelajari sebuah pendidikan itu semua ilmu. Pada akhirnya mereka semua menguasai, walaupun mereka tidak bisa menspesialkan satu ilmu. Itu dari segi pendidikan. Jadi dari segi peradabannya ada hal yang masih tinggal, dan itu memang kita sendiri yang melihatnya. Ada memang di daerah Panggo itu, dari daerah Loskala, hingga saat ini ada beberapa penduduk sekitar yang masih menyimpan. Berarti interval waktunya tidak jauh. Ya, berarti kalau kita melihat masing-masing memfokuskan satu ya, satu ini ya. Baik, untuk saat ini tentunya kita memiliki museum di Kota Lok Sumawe ya. Ini juga yang berada di pusat Kota Lok Sumawe. Ini kalau berbicara mengenai Kota Lok Sumawe, ini apa saja yang menjadi barang-barang yang tersimpan situ sebagai bukti mengenai sejarah Kota Lok Sumawe sendiri ini? Kalau Muhammad Idatullah. Baik, kalau untuk di museum sendiri, museum memiliki koleksi yang mata uang yang saya sebutkan tadi, yaitu mata uang Sultan Jauharul Alam Shah yang bertuliskan Teluk Samawi di mata uang tersebut. Untuk koleksi lainnya yang memang lebih spesifik terhadap Kota Lok Sumawe, saya rasa masih kurang. Seperti gerabah-gerabah yang menjadi koleksi museum bisa dikatakan masih bisa kita jumpai di toko-toko antik sekarang. Untuk koleksi yang memang ditemukan di Lok Sumawe dalam bentuk-bentuk pecahan masih sangat minim kita dapatkan di Museum Kota Lok Sumawe. Seperti peralatan-peralatan rumah seperti tempayan atau panyet, itu masih bisa kita jumpai sampai dengan sekarang di toko-toko antik. Dan berbicara museum, saya rasa Museum Lok Sumawe masih belum lengkap gitu ya? Belum lengkap koleksinya, terkhusus sejarah Kota Lok Sumawe sendiri. Iya. Baik, Bung Iswar Arazi, tadi Anda sering juga main ke museum ya. Tadi dalam bentuk mata uang ya. Berarti kita lebih sejarah yang buktikan sekarang bentuk mata uang dan makam-makam kuno. Nah, mungkin yang lainnya yang bisa membuktikan sejarah ini, situs-situsnya yang pernah diteliti oleh Pelisa sendiri ini. Situs yang pernah yang ini. Oh, berarti tetap dua itu tadi yang ini ya. Oh ya, mungkin untuk yang alat musik ya, Cancerket tadi ya. Ini ada di museum juga kita. Ada tuh di museum tersebut ada yang namanya Cancerket tadi yang saya sebutkan tadi, itu memang ada di museum. Gitu. Iya. Baik, pendengar obrolan budaya yang masih terus ya mendengarkan perbincangan kita masih membahas mengenai sejarah Kota Lok Sumawe. Nah, setelah awal kemerdekaan ya, Kota Lok Sumawe makin maju, bahkan pernah menjadi sebutan kota petrodolar. Bahkan pada tahun 1987 dulu Lok Sumawe ini berada disatukan dengan Aceh Utara ya. Ya, dan pada saat tahun 1988 Kota Lok Sumawe menjadi Kota Madia. Ya, ini terlepas ya dari Aceh Utara. Bahkan pada saat itu juga kita bisa melihat kemajuan Lok Sumawe begitu pesat dengan hadirnya perusahaan-perusahaan besar yang ada di daerah kita, bahkan perekonomian pun kian maju. Nah, baik, karena waktu juga ini Bung Muhammad Idatullah, ini bagaimana Anda melihatnya? Lok Sumawe baru mandiri ya pada saat menjadi kota, dan perekonomian pun bisa dikatakan pada saat itu begitu bagus, bahkan menjadi sebutan kota petrodolar. Terhadap
perekonomian yang semakin maju, kita sangat bersyukur. Namun ada sisi-sisi lain yang seperti kita katakan tadi, pemanfaatan dana-dana seperti dana-dana CSR dari perusahaan untuk penggunaan untuk memugar situs sejarah akan lebih bermanfaat jika dana-dana CSR, dana-dana tersebut digunakan untuk hal-hal yang demikian. Karena mengingat hingga saat ini kita mengatakan bahwa Lok Sumawe ini maju dia dalam bidang industri atau dalam bidang industri dan segala macam lah. Tapi di bidang sejarah sendiri kita masih sangat minim, masih sangat kurang. Jadi alangkah baiknya pemanfaatan dari dana-dana yang memang bisa dimanfaatkan untuk terhadap situs sejarah bisa digunakanlah sedikit terhadap pelestarian cagar budaya gitu. Ya berarti kalau kita melihat harus ada perhatian juga ya, kalau ekonomi saat itu sangat dikenal ya. Nah, Bung Irwan Razi mungkin pada saat itu ditambahkan, silakan. Mungkin saya ingin menambahkan terhadap masyarakatnya itu sendiri, kita sendiri kan masyarakat mungkin yang kurang paham akan pengetahuan tentang situs sejarah, apabila di setempat atau di hutan khususnya menemukan namanya situs seperti makam-makam yang belum ditelusuri oleh orang kami ini, mungkin bisa menghubungi kami untuk kita membuat seperti gotong royong atau musraya. Itu adalah kegiatan agenda kami, musraya untuk menyelamatkan untuk situs sejarah tersebut gitu terhadap makam itu. Begitu. Bila ada masyarakat yang menemukan situs-situs berupa batu nisan ya, untuk tidak dirusak juga ya, karena ini menjadi bukti sejarah. Ya. Baik, Bung Adi, yang terakhir mungkin apa yang bisa Anda sampaikan ini, baik mengenai sejarah Kota Lok Sumawe dan perkembangannya hingga menjadi Kota Madya pada tahun 1888 hingga kini. Orang yang ingin mengembangkan sejarah tentunya adalah orang yang asli. Jadi suatu daerah, suatu tempat itu peradabannya maju karena orang tersebut adalah orang yang asli di situ. Nah, orang yang asli di situ pasti mereka tahu dari mereka mendengar nenek moyang mereka, cerita nenek moyang mereka, sampai kepada mereka melakukan pengkajian sendiri. Dan orang yang asli pasti mereka ingin mengetahui. Nah, ini perbedaan kan. Beda dengan orang yang berdomisili, orang yang tinggal di satu tempat ke tempat lain, mereka mungkin tidak tahu atau tidak mau tahu. Nah, atau mereka kurang tahu. Jadi menurut saya, kenapa Lok Sumawe seperti ini masyarakatnya dalam hal perkembangan sejarahnya? Karena seperti diceritakan oleh Bapak Muhammad tadi, ya kan, bahwasanya Lok Sumawe ini tempatnya orang berniaga, di sini pusat perdagangan, dan di sini pusat dikeluarkannya kartu pas. Nah, kartu itu dengan dikeluarkannya kartu itu berarti mereka bisa berlayar ke tempat lain. Berarti intinya kan dapat kita ketahui di sini pusat administrasi. Lok Sumawe ini pusat administrasi perdagangan dunia. Di sini dilakukan administrasi. Jika memang suatu masa belum bisa berlayar, mereka menetap sementara. Makanya Lok Sumawe dalam hal sejarah kabur. Jadi keinginan kita ini selaku orang yang asli Lok Sumawe, tolong dong ya, pemerintah Kota Lok Sumawe dengan jajarannya bagaimana bisa membentuk atau mengemas apakah membentuk suatu pelatihan atau pendidikan atau sebagainya dalam hal untuk mencerdaskan anak bangsa mengerti tentang sejarah mereka sendiri. Iya. Baik, pemirsa RRI Net dan pendengar di seluruh Nusantara, ini akhirnya kebersamaan kita tentu sudah. Namun saya ucapkan terima kasih untuk Muhammad Hidayatullah Karimah Al-Kahar ya, selaku Ketua Lembaga Peduli Sejarah Aceh. Terima kasih atas waktunya. Dan untuknya Bang Izwar Arazi nih, sudah memaparkan sejarahnya tadi. Terima kasih. Dan juga Bapak Adi Saputra SHI selaku tokoh masyarakat
dan juga putra asli Kota Lok Sumawe ya. Demikian pendengar untuk di obrolan budaya malam ini dengan topik yang kami bahas tadi yaitu sejarah Kota Lok Sumawe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.